Tanpa terasa ya, kita sudah ada di penghujung tahun ini. Kita sudah berada pada minggu pertama di bulan Desember dan kita ada pada minggu apa? Iya betul, minggu Advent yang kedua. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Ayo, duduk yang rapi, siapkan Alkitab untuk kita memulai ibadah di saat ini. Semua diundang berdiri. Ya, sementara kita berdiri, kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Tetap berdiri, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi kami hingga ada di saat ini. Kami akan memulai persekutuan ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, masih semangat kan? Kita akan menyanyi 2 lagu secara berturut-turut. Yang pertama, Ku Daki-daki, dan yang kedua, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Dengan semangat ya. Oke adik-adik semangat semuanya, mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Iya, goyangnya mana? Ya, aha. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kita angkat pujian ini. Bagaimana aku harus
mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya adik-adik, masih sementara berdiri. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Lina, kita sama-sama mengangkat satu pujian, My God Love You. Sementara berdiri ya dengan gerakan. My God loved me, and all the wonder I see, the rainbow sun through the windows. My God loved me. My God love you, and all the wonder I see, the rainbow shine through the windows. My God love you, the rainbow shine through the windows. My God love you. Ya adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Lina. Silakan Kakak Lina. Shalom, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa sahabat kami anak-anak-Mu, di hari ini kami selaku anak-anak sekolah minggu yang ada dalam wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Halmahera, kami datang kepadamu, kami bersyukur. Dan kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa sesungguhnya maksud dari firman-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga kami benar-benar boleh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, dan anak yang selalu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di hari ini diangkat dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Kitab Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Musa lahir dan diselamatkan.
demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, Lina mau tanya dulu. Siapa di sini yang punya adik yang masih kecil, masih bayi? Nah, kalau adik-adik punya adik yang masih kecil, masih bayi, tentunya adik-adik berperasaan pasti adik-adik rasa sayang. Adik-adik pasti ingin sekali mau peluk, mau dukung pada dia. Karena adik-adik yang masih bayi itu dapat lihat apa? Dapat lihat lucu-lucu. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bayi Musa. Nah, bagaimana cerita tentang bayi Musa? Adik-adik, bayi Musa dilahirkan pada saat Raja Firaun memerintahkan untuk membuang semua bayi-bayi dari bangsa Israel yang pada saat itu ada di Mesir. Nah adik-adik, mengapa sampai bayi-bayi itu mau dibuang ke sungai Nil? Karena adik-adik, bangsa Israel semakin hari semakin banyak. Dan Raja Firaun dia takut karena bangsa Israel yang semakin banyak itu nantinya dia berpikir bahwa nantinya bangsa Israel itu akan menguasai bangsa Mesir. Nah adik-adik, jadi pada saat itu Raja Firaun memerintahkan supaya semua bayi harus dibuang ke sungai Nil. Nah pada saat itu adik-adik, ada seorang bayi yang dilahirkan di keluarga Ibrani. Nah adik-adik, dari keluarga Ibrani ini seorang bayi dilahirkan dan kemudian ibunya memelihara dia selama 3 bulan. Tetapi adik-adik, semakin hari bayi ini semakin besar. Jadi ibunya berpikir bahwa dorong saudara bisa mau sembunyi ini bayi ini. Dan akhirnya adik-adik, ibunya mencari cara agar bayi ini bisa selamat. Dan akhirnya
dia mengambil tempat untuk menyembunyikan bayi ini. Dia membuat satu tempat seperti keranjang dan meletakkan bayi ini di dalam keranjang tersebut, dan akhirnya dia membawa ke Sungai Nil dan di situ dia meletakkan bayi itu. Tapi adik-adik, ibunya ini dia meletakkan bayi ini, dia tidak sendirian. Bayi ini dijaga oleh kakaknya. Nah, adik-adik, dia dijaga oleh kakak dari bayi ini. Nah, adik-adik, suatu hari Putri Firaun datang mandi ke sungai itu. Dan ketika dia sementara mandi, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan, dan putri ini melihat bahwa ada sebuah keranjang yang ada di tengah sungai itu. Ketika dia melihat keranjang itu, dia menyuruh untuk mengambil keranjang itu. Waktu dorong buka keranjang itu, maka terlihatlah seorang bayi. Nah, adik-adik, ini gambarnya. Seorang bayi yang ada dalam keranjang yang disembunyikan oleh ibunya. Putri ini melihat dan timbul belas kasihan dari putri ini. Nah, adik-adik, tadi Kalina bilang ada siapa yang jaga? Iya, ada kakaknya yang menjaga dia. Kakaknya yang menjaga dia ketika melihat bahwa Putri Firaun mengambil keranjang itu, dia langsung menuju ke tempat Putri Firaun. Dia langsung bertanya, "Boleh, kalau seandainya saya akan mencari ibu untuk menyusui bayi ini?" Nah, adik-adik, Putri Firaun ini dia langsung mengiyakan. Kalau begitu, panggil itu ibu yang akan menyusui bayi ini. Waktu itu adik-adik langsung cepat-cepat kakak dari bayi ini, dia langsung cepat-cepat pulang, panggil DP ibu, dan dia datang kembali kepada Putri Firaun ini. Dan langsung Putri Firaun ini menyerahkan bayi ini kepada ibunya untuk dipelihara. Nah, setelah besar, bayi ini diserahkan kembali kepada Putri Firaun. Dan Putri Firaun menamakan bayi ini Musa. Nah, Musa artinya karena bayi itu telah ditarik dari air. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Musa adalah anugerah Allah yang dianugerahkan, yang diberikan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Kita semua adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang diberikan Tuhan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Karena itu adik-adik, sebagai anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan, kita harus selalu berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus saling mengasihi, dan kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Apalagi saat ini, orang so ada di bulan Desember. Hah? Apa yang akan orang rayakan di bulan Desember ini? Ya, orang akan merayakan Natal. Merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan tentunya kalau orang merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, pasti orang hati harus ada kedamaian. Tidak boleh saling bakalae, tidak boleh orang saling baku marah, tetapi orang harus saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan kedamaian dan menyelamatkan orang semua umat manusia. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, adik-adik, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan.
sekarang waktunya kita berdoa. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Bagaimana sikap doa? Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Doa ini akan dibawakan kembali oleh Kakak Lina. Silakan Kakak Lina. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami anak-anak-Mu, di saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara kami dan Engkau selalu bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga sudah melakukan ibadah yang dilaksanakan oleh bidang anak Gereja Masehi Injili di Halmahera. Bapak, terima kasih karena Engkau menuntun kami dalam peribadatan ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, di mana saja mereka berada. Baik yang saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, ataupun mereka yang sudah melaksanakan ibadah di gedung gereja. Tuhan Yesus, Engkau terus menjaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka boleh terpelihara dan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kakak-kakak pengasuh, biarlah ya Tuhan Engkau terus memberikan hikmat, sehingga mereka boleh mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, dan mereka boleh menjadi pengasuh yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang pada saat ini dalam persiapan mereka untuk mengikuti akan ulangan semester. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau terus memberikan hikmat, kepintaran bagi mereka, sehingga mereka boleh mengikuti ulangan semester ini dengan baik, walaupun di masa pandemi ini Tuhan, namun Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kepintaran, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat diandalkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan dalam rangka mereka mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal. Tuhan Engkau memberkati di minggu-minggu Advent ini. Engkau selalu menyertai anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya mereka selalu diberikan sukacita, kedamaian. Sehingga ya Tuhan, mereka boleh benar-benar mempersiapkan kehidupan mereka untuk menyambut hari bahagia, hari Natal Yesus Kristus yang dirayakan oleh semua umat Kristen di seluruh dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa walaupun ketika kami menghadapi
akan masa-masa pandemi corona ini Tuhan, namun Tuhan tetap bersama dengan kami. Berkati juga orang tua kami, papa dan mama kami, kakak dan adik kami, guru-guru sekolah minggu kami, bahkan guru-guru di sekolah kami, oma dan opa, bahkan siapa saja yang lebih tua dari kami Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka dan selalu memberkati mereka Tuhan. Sehingga kami semua ada dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua adalah anak-anak yang dianugerahkan Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, pribadi-pribadi yang selalu setia dan mengasihi sesama kami. Demikianlah Tuhan, ketika kami mengasihi orang lain, Tuhan pun pasti akan mengasihi kami. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Amin. Iya adik-adik, ingat pesan firman Tuhan, seperti Musa yang telah dianugerahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, demikian juga kehidupan kita merupakan anugerah. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik bagi semua orang. Demikian pesan firman Tuhan di hari ini. Ayo, kita akan mengakhiri persekutuan ini. Semua diundang berdiri. Sama-sama dengan sukacita, kita menyanyi pujian, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Masih sementara berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menuntun, menyertai kami dalam persekutuan ini dari awal sampai akhir. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah persekutuan ibadah kita di saat ini.
Sampai jumpa pada pelayanan video selanjutnya. Selamat merayakan minggu-minggu Advent dan menyambut perayaan Natal Kristus 2020. Yesus memberkati kita semua. Dadah.